Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arini. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik sekali, Bu Juli. Kabar Bu Juli sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Bu. Nggih, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan keselamatan di setiap aktivitas kita. Amin. Bagaimana Bu Arini? Kelihatannya Ibu banyak pikiran sekali. Apakah Ibu ada masalah? Coba ceritakan, Bu, apa saja yang ingin diceritakan ke saya. Mungkin dengan Ibu bercerita permasalahan Ibu dengan yang lain bisa meringankan pikiran Ibu. Nggih, iya Bu Juli. Sebenarnya itu saya ingin sekali mengobrol dan ingin mengutarakan unek-unek saya. Saya itu juga pengen curhat dengan Bu Juli. Begini Bu, tentang proses pembelajaran saya Bu. Saya juga sebenarnya ingin sekali mengobrol banyak dengan Ibu. Namun karena keterbatasan waktu dan kesibukan kita masing-masing, menjadikan saya belum bisa bercerita dengan Ibu, mengobrol dengan Ibu, dan mengutarakan unek-unek saya kepada Ibu Juli. Iya, boleh Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu Arini? Mungkin saja mungkin Bu Arini bercerita dan curhat kepada saya, mungkin bisa meringankan beban dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, Bu. Gini, Bu, saya itu sebenarnya bingung dan lelah sekali dengan tingkah laku siswa-siswi saya yang ada di sekolahan kita ini, Bu. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan pembelajaran yang saya berikan, ataukah memang ada faktor lain dari luar? Saya juga masih belum bisa menemukan jawabannya sampai sekarang. Makanya saya itu menghampiri Ibu Juli, barangkali Ibu bisa membantu memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, iya, iya. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan lebih rinci lagi apa yang Ibu alami dan permasalahan apa saja yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di kelas Ibu. Saya akan mendengarkan dengan seksama dan tanpa menyela cerita Ibu. Silahkan, Bu. Oke, Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi begini, Bu Juli. Saya itu memiliki masalah dalam pembelajaran saya. Nah, apakah masalah ini itu muncul dari internal saya sendiri ataukah memang ada faktor-faktor dari luar yang memang bisa mempengaruhi proses pembelajaran saya, baik diri saya sendiri ataupun juga untuk siswa, baik pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Jadi ceritanya seperti ini, Bu. Nah, setiap kali sebelum jam istirahat itu, siswa-siswi saya selalu melihat jam dinding. Nah, posisinya jam dinding itu ada di belakang kelas, di belakang siswa. Jadi, mereka itu selalu berbalik, kepalanya menolehkan kepala ke belakang untuk melihat jam dinding tersebut. Nah, setelah istirahat selesai, mereka juga tidak langsung masuk ke dalam kelas, namun masih saja banyak siswa yang bermain di halaman sekolah. Padahal bel itu sudah dibunyikan. Terutama siswa laki-laki, Bu. Mayoritas siswa laki-laki itu dari setiap kelas pasti setelah jam istirahat selesai tidak langsung masuk ke kelasnya masing-masing. Namun masih banyak yang bermain sepak bola di halaman sekolah, masih main kelereng ataupun bermain permainan yang lainnya. Padahal saya itu sudah memberikan nasihat, memberikan anjuran di setiap pembiasaan pada pagi hari, di dalam kelas, di setiap jam istirahat. Pasti saya itu selalu mengingatkan untuk selalu disiplin waktu dan
disiplin belajar, baik di dalam kelas maupun juga di luar kelas. Namun, masih saja banyak siswa yang harus diingatkan apabila bel sudah berbunyi, sampai saya itu tidak sampai hati dengan diri saya sendiri, Bu, juga dengan siswa-siswi saya tersebut. Apalagi saya itu sampai prihatin dengan keadaan ini, Bu. Kenapa ya anak-anak sekolah kita itu sekarang apapun peraturannya harus kita ingatkan dulu, harus kita peringatkan dulu. Apakah memang hal-hal tersebut masalahnya datang dari kita sebagai guru ataukah memang datangnya dari faktor luar? Jadi, saya menceritakan masalah ini dari ibu untuk saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Nah, sekarang kalau menurut Ibu Juli bagaimana ya, Bu, ya? Jadi dari sini saya menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu adanya anak-anak dan siswa-siswi Ibu yang seringkali, tidak menghiraukan atau menghiraukan jam istirahat yang sudah selesai. Namun mereka bukannya masuk ke dalam kelas masing-masing, malah masih terus saja bermain sepak bola di dalam sekolah gitu ya, Bu? Jadi ini Iya. menjadi permasalahan di dalam pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Seperti itu yang bisa saya tangkap, Bu, benar ya? Iya, Bu, benar sekali. Karena menurut saya hal tersebut merupakan permasalahan mengenai kedisiplinan siswa, pembiasaan-pembiasaan baik siswa. Nah, itu semua saya tekankan padahal untuk manfaat mereka sendiri. Apalagi untuk penerapan pembiasaan-pembiasaan baik itu. Sebaiknya diterapkan sedini mungkin dari usia sekolah dasar. Nah, ini juga lebih baik diterapkan dari kelas bawah, yaitu kelas 1. Dan yang kelas tinggi itu saya inginkan apalagi untuk kelas 5 dan 6 harus bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kelasnya, terutama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 seperti itu, Bu. Iya, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan dan menanggulangi masalah Ibu kira-kira? Nah, seperti ini, Bu. Saya itu sudah mempunyai rencananya. Nah, rencananya itu saya akan melakukan perbaikan, terutama dalam perbaikan proses pembelajaran saya sendiri, Bu. Nah, mungkin agar pembelajaran saya itu menjadi lebih baik lagi ke depannya, terutama mengenai kebiasaan-kebiasaan baik tentang kedisiplinan anak, tentang pembelajaran yang saya berikan, apakah itu kesalahan dari saya sendiri ataukah memang, masalah dari faktor-faktor dari luar dari masalah anak tersebut, seperti itu, Bu Juli. Iya, benar sekali, Bu. Jadi menurut Ibu, untuk mencapai kedisiplinan anak dan pembiasaan-pembiasaan baik untuk anak tersebut, agar tercapai dengan baik, program pembelajaran seperti apa kira-kira yang harus Ibu tingkatkan untuk menangani masalah Ibu sendiri menurut Ibu? Kalau menurut saya, jadi untuk mencapai kedisiplinan anak itu dan pembiasaan-pembiasaan baik tersebut, saya ingin memperbaharui pembelajaran yang ingin saya berikan, baik dari model pembelajaran saya, metode pembelajaran saya, ataukah media-media pembelajaran saya yang harus ditambah dan lebih divariasikan lagi. Selain itu, saya juga berencana ingin mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam bidang pembelajaran tersebut, juga untuk membantu menasehati anak-anaknya pada saat di rumah agar menjadi lebih disiplin lagi dan bisa menjadi lebih baik lagi dalam hal-hal pembiasaan-pembiasaan baik tersebut, baik di sekolah, namun juga bisa diterapkan di rumah mereka masing-masing. Di mana dengan kegiatan parenting ini, orang tua juga bisa lebih berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi untuk anak-anaknya untuk berkolaborasi dalam hal belajar anak dan juga untuk menjadi peringatan bagi orang tua itu sendiri untuk lebih peduli kepada anak-anaknya.
Jadi Ibu ingin anak ini mau untuk lebih disiplin lagi dan bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan lagi dalam hal kedisiplinan untuk tepat waktu masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Begitu ya, Bu? Iya, benar seperti itu, Bu. Saya berharap semua anak didik saya itu sudah sadar sejak dini mengenai kedisiplinan mereka dan pembiasaan-pembiasaan baik untuk diri mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini, Bu? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang, "Anak saya mau disiplin atau tidak, bukan urusan Ibu." Lalu bagaimana Ibu menanggapinya apabila ada orang tua yang terucap atau, mengatakan seperti itu, Bu? Nah, seperti itu, Bu. Mungkin saya akan mengajak orang tua untuk anak tersebut melakukan refleksi dan berbicara dari hati ke hati dengan perlahan dengan orang tua tersebut, Bu, agar bisa menjadikan koreksi dan refleksi juga untuk orang tua yang masih tidak peduli dengan anak-anaknya, agar bisa mengubah pemikiran negatif tersebut dan harapannya bisa menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke Bu Arini, jadi apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Saya pikir ketika kita memulai pembelajaran, ketika kita memberikan pembelajaran, itu kita tidak hanya menjelaskan dan menyampaikan materi saja, Bu. Namun kita juga sebaiknya memberikan contoh-contoh positif, kedisiplinan, dan pembiasaan baik untuk anak tersebut. Sehingga kegiatan pembelajaran yang kita berikan juga memberikan kesan yang mendalam kepada anak tersebut untuk mereka ingat sepanjang hayatnya. Terlebih lagi mengenai disiplin positif dan juga pembiasaan baik tersebut. Karena saya menginginkan semua anak didik saya itu menjadi anak yang disiplin tanpa harus selalu diingatkan oleh bapak maupun ibu guru di sekolahnya. Iya iya. Lalu setelah ini kira-kira dukungan dari siapa saja yang Ibu butuhkan untuk berjalannya program-program yang akan Ibu jalankan ini, Bu? Jujur saja, yang pasti saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah saya, Bu. Dari rekan sejawat saya, juga murid dan orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama, Bu. Iya, bagus sekali Bu Arini. Kita memang perlu berkolaborasi dalam menjalankan semua program-program yang ingin kita jalankan di sekolah kita. Karena dengan berkolaborasi, semua yang berat menjadi ringan. Betul kan, Bu? Iya, benar sekali Bu Juli. Saya juga sangat sependapat dengan Ibu mengenai kolaborasi yang harus kita tanamkan untuk bisa meringankan semua beban-beban yang kita punya dan kita hadapi. Iya, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Arini. Saya ingin mendengar lagi cerita kalau Ibu sudah melakukan kegiatan program-program tersebut. Kira-kira kapan akan dilaksanakan untuk program tersebut Bu Arini? Nah, rencananya saya akan mulai melaksanakannya minggu depan, Bu. Dan saya juga berharap nanti di semester selanjutnya pembiasaan baik ini juga akan terus berjalan dan meningkatkan tingkat kedisiplinan semua anak didik kita, baik dalam hal kegiatan pembelajaran di kelas maupun juga di luar kelas. Iya, minggu depan ya Bu. Oke Bu Arini, saya tunggu hasilnya. Setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan melakukan perbaikan dan meningkatkan pembelajaran mengenai metode pembelajaran Ibu, model pembelajaran Ibu maupun media-media yang akan Ibu perbarui selanjutnya. Selanjutnya Ibu juga akan mengadakan kegiatan parenting orang tua atau kelas orang tua dan melakukan refleksi untuk memperbaiki kedisiplinan dan pembiasaan baik yang anak atau ibu lakukan.
luar biasa sekali rencana program yang sudah Bu Arini paparkan ini. Terima kasih banyak atas refleksinya dan juga terima kasih sudah mengajak saya untuk melakukan refleksi. Ini akan memberikan pengalaman menarik juga bagi saya, Bu Arini. Iya Bu, sama-sama Bu Juli. Saya juga berterima kasih sekali sudah menemani saya mengobrol, menemani saya curhat atas permasalahan-permasalahan saya tentang pembelajaran yang saya alami selama ini. Iya, sama-sama Bu Arini. Sampai ketemu lagi ya Bu Arini. Sehat-sehat Oke, selalu. terima kasih Bu Juli. Sehat-sehat juga. Hmm.